Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, kita akan berdiskusi tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Untuk anggota kelompok dari kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Eko Akmal dengan NIM 200520043. Yang kedua, Gusti Rahmi dengan NIM 200520048. Yang ketiga, Lailatul Nur Aini dengan NIM 200520057. Yang terakhir, Rahmawati Saputri dengan NIM 200520071. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Gusti Rahmi. Kepada Gusti Rahmi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling terhubung secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Kata pendidikan itu berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki, seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Gusti Rahmi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rahmawati Saputri. Kepada Rahmawati dipersilakan. D. Komponen-komponen sistem pendidikan. 1. Tujuan. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu A. Tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. B. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar. Tujuan universitas. C. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. D. Tujuan instruksional kompetensi dasar, yaitu tujuan untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Dua, pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Tiga, peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun sebagai seorang pendidik harus bisa perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya potensi peserta didik tidaklah sama tetapi berbeda-beda.
4. Materi atau isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmawati Saputri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lailatul Nur Aini. Kepada Lailatul. Terima kasih moderator. Komponen-komponen sistem pendidikan selanjutnya yaitu yang kelima, metode, media, dan alat pendidikan. Metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Media merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti benda, media aturan, dan hukum, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Yang keenam, lingkungan. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi dari seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain lingkungan keluarga, sekolah juga berpengaruh dalam mengembangkan potensi seseorang. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan dari seseorang peserta didik. Jika peserta didik lahir di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi tidak baik pula. Namun sebaliknya, jika lingkungan baik, maka peserta didik akan menjadi baik pula. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada dari Lailatul Nur Aini. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian penyampaian materi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.